Halo sahabat desain, balik lagi di channel gue yang VD. Kali ini kita akan lanjut nge-review manhwa yang berjudul Return of the Flowers Mountain Sekte ya guys, yang chapter 89 nih. Yang dimana nanti kita akan melihat si MC ini nih, si yang dijuluki oleh Bunga Naga ya. Apa gitu ya, pokoknya dia udah dijuluki, udah terkenal. Nah, MC kita ini yang satu ini yang licik, cerdas dan kejam. Ini yang benar-benar pembiang masalah dalam sektenya ini, sedang menjual salah satu gulungan harta karun milik sekte Wudang ya. Tapi di chapter selanjutnya kita akan melihat yang dimana sekte pengemis ini bakal terketir guys, karena dijebak oleh MC kita ini nih ya. Dijebaknya ya gitu, gulungan yang dia terima itu ternyata punyanya sekte Wudang. Wah, pasti bakalan pecah nih nanti nih. Gimana nggak pecah guys, lawannya itu sekte Wudang, yang dimana mau nggak mau sekte pengemis bakalan nyari orang-orang yang setara, yang kuat-kuat untuk berebutan harta karun yang dijual ini. Waduh, wah ini apalagi sektenya dia ini belum tahu ya, sekte si flower bunga ya, ini yang sedang bergabung sama MC ini, dia nggak tahu sektenya ini, apalagi para tetuanya, bahwa muridnya ini udah bikin ulah lagi di sekte Wudang ya. Meskipun pada awalnya mereka mendukung karena si MC kita ini telah mengalahkan Wudang. Nah, tapi mereka nggak tahu guys, belum tahu malah bahwa si MC ini sedang mengambil ya, bukan sedang lagi ya, udah mengambil harta karun dari sekte Wudang ya. Bakalan gempar nih sekte bunga nih kalau kayak gini. Bahwa MC-nya udah berbuat masalah lagi di tempat lain. Aduh, pokoknya puyeng, teman-temannya juga bingung mau ngapain lagi ya. Pokoknya nanti banyak banget ya dari berbagai sekte untuk berebutin itu. Padahal ya pasti yang dapat juga ujung-ujungnya ya si MC kan. Nah, jadi di sini sebenarnya sih bisa aja dia jual ke apa tuh namanya, gulungannya itu bisa dia jual di rencana lain atau di tempat lain. Tapi kenapa dia harus di MC sih? Harus di sekte pengemis, karena sekte pengemis itu informasinya itu kan valid, maksudnya cepat melebar, maksudnya cepat banget didengar, maksudnya cepat banget diumumin. Kayak MC milih sekte pengemis daripada sekte lain yang lebih kuat ada juga. Dan di sini juga kenapa di akhir-akhir chapter yang kemarin itu 88, si MC ini malah memberitahu bahwa si gulungan yang dia dapat dari sekte Wudang. Nah, disitulah terjadilah kagetnya salah satu ketua dari cabang sekte pengemis nih. Nah, kenapa sih alasannya? Ya mungkin ini salah satu rencana MC kita ya. Kenapa sih dibilang rencana? Ya karena dia ini bukan, kalau berbuat onar tuh bukan hanya sekedar onar guys ya, tapi tanggung jawabnya, tapi dia udah pikirin mateng-mateng entah itu cadangannya, solusinya ya. Meskipun terkadang solusinya itu ya teman-teman yang lain atau senior-senior yang lain yang nyelesain terus secara paksa sih ya, mau nggak mau ya, daripada sekte yang tempatnya jelek. Nah, jadi kenapa dia bocorin kayak gitu ke sekte pengemis abis itu kabur? Ya karena mungkin kekuatan sekte pengemis tuh ngiranya kalau harta ini ya baru MC dan sekte pengemis yang tahu guys, bukan siapa-siapa. Nah, makanya dibocorin lah ke sekte pengemis kalau ini milik gulungan sekte Wudang yang dia curi nih ya, si MC curi. Kaget dong, pasti kaget banget. Nah, makanya kedepannya mau nggak mau sekte pengemis dia udah tahu nih lawannya itu bukan lawan sekte biasa, bukan lawan orang-orang biasa, perampok biasa, tapi benar-benar sekte Wudang guys, yang dimana isinya tuh orang-orang kuat semua rata-rata ya. Emang nggak mau yang turun tuh orang tertua, pokoknya orang-orang yang emang kuat di sekte pengemis ya. Meskipun kita belum ditunjukin kekuatan dari murid-murid sekte pengemis atau dari sekte pengemis ini apa, siapa aja sih kekuatannya.
yang kuat, karena yang kita tahu di chapter sebelumnya tuh cuman baru 2 sekte untuk saat ini ya yang ditunjukkan. Yang pertama kan sekte yang kalah ngelawan di arena ya, musuh bebuyutan dari CMC ini. Yang kedua itu sekte satu lagi, sekte Wudang ya. Sekte Wudang ini ternyata kuat tapi nggak terlalu kuat amat kalau nggak MC ya. Mungkin karena udah OP banget MC gini ya. Jadi sebenarnya kuat sekte Wudang itu kalau ngelawan temen-temennya. Nah temen-temennya juga udah kuat banget malah. Di ayam ini kemarin pas ngelawan sekte Wudang. Cuman mungkin di sini karena ada MC yang ngebantu serta dia ngajarin, ini kan semuanya diajari oleh MC nih guys. Tapi di sini dan gue ngelihat di sekte Wudang pun ada tetua atau masternya lah ya, yang kelihatan kayaknya kuat ya, tapi kita nggak tahu kalau dia ngelawan CMC ini apakah dia akan kalah atau enggak. Tapi kalau gue bilang sih nggak akan kalah ya, karena ini tuh kayak ceritanya itu kayak reinkarnasi ya guys. Bukan reinkarnasi, CMC ini kembali ke masa depan, bukan ke masa lalu. Ini beda guys ya. Kalau biasa reinkarnasi itu kan ke masa lalu ya. Nah kalau MC ini dari masa lalu ke masa depan. Nah di masa depannya ini dia itu udah jadi legenda guys ya. MC ini kita udah legenda dan sektenya pun udah hancur dulu ya. Bukan hancur sih, udah nggak sekuat dulu lah ya. Untung aja kedatangan MC udah mulai bangkit dikit demi sedikit. Tapi ini cerita yang baru, makanya serunya tuh kenapa sih? Karena kalau yang lain biasa reinkarnasi ke masa lalu mulu ya, mengulang masa lalu ke dimensi, tapi kalau dia ke masa depan, yang dimana di masa lalu pun dia udah jadi kuat guys, udah malah paling kuat kali ya. Cuman ya gitu ya, dia nggak terikat sama sekte karena pergi buat berperang. Kalau nggak salah sih, yang gue dengar dari chapter awal, dia ada penyesalan, yang dimana dia nggak ngebantu si sektenya sendiri ya, tempatnya sendiri atau teman-temannya seniornya, apalagi dia punya teman yang sangat dekat ya, waktu yang udah jadi tetua. Penyesalannya itu ya karena ngebuat sekte dia tuh nggak ngebantu apa-apa sampai sektenya hancur tanpa tersisa. Bukan hancur sih, udah turun sampai saat ini. Makanya pas dia ke masa depan tiba-tiba sektenya malah jadi bukan sekte yang dulu dia kenal, malah biasa aja, nggak terlalu terkenal. Ya begitulah ya ceritanya. Tapi nanti kedepannya bakal seru lagi sih, kayaknya bakalan ada pertempuran dari sekte baru-baru lagi nih. MC-nya ini udah dijuluki Dragon ya, bunga naga ya dari sektenya. Oke, mungkin sampai sini dulu kali ya untuk review kita akan lanjutin lagi ke review sesudahnya tuh, setelahnya belibet kan. Jadi kalian jangan lupa follow TikTok gua, IG gua, serta subscribe YouTube gua. Dan kalau ada pertanyaan bisa komen. Oke, terima kasih juga ya teman-teman yang udah nontonin video gua. Kalau kalian ngerasa ketinggalan mau belajar tentang desain aplikasi, ilustrasi, bisa langsung cek di playlist YouTube gua. Oke, terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di next video.